Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu wa nafa'ana bi'ulumih wa amiddana bi asrarih. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kata baginda Nabi, lamma khalaqallahul khalqa kataba fi kitabin fahuwa indahu fawqal arsy inna rahmati taghlibu ghadabi. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketika Allah menciptakan makhluk, kataba fi kitabin, ditulislah di dalam kitab yang ada di sisi Allah, di atas aras sana. Tulisan itu, tulisannya begini, inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan murkaku. Watan. Jadi rahmatnya Allah itu ya lebih besar berarti daripada murkanya. Fi riwayatin ghalabat ghadabi. Lah niku nggih. Makanya monggo jangan putus asa. Biasanya orang yang maksiat itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma yakinlah, percayalah bahwa rahmatnya Allah itu jauh lebih besar daripada murkanya Allah. Mengalahkan murkanya Allah, rahmatnya Allah. Maka ya bergembiralah jadi orang mukmin, jadi orang muslim. Makanya kemarin hadisnya mantap sekali yang dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang yang netei karena saking sayangnya ibu itu pada anaknya, dicari ketemu langsung dipeluk, ditetei, disusoni. Rasulullah bilang, atarawna hadil mar'ah tarihatan waladaha finnar. Menurut kalian mungkin enggak ibu ini melemparkan anaknya ke dalam api? Jawab sahabat, ya jelas enggak mungkin. Tidak mungkin. La wallahi, demi Allah tidak mungkin ya Rasul. Jawabannya Rasulullah, Allahu arhamu bi ibadihi min hadihi biwaladiha. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada sayangnya ibu ini kepada anaknya. Kalau orang tua saja tidak mungkin memasukkan ke dalam api, ya Allah tidak mungkin juga memasukkan
hambanya ke dalam neraka. Lah wis enak to. Enak. Cuma ojo kondo-kondo nang wong sing durung sembayang. Nah itu. Nanti di belakang ada hadisnya itu. Jangan dikasih tahu. Nah itu tentang walaupun hadis. Tobat baru sampean bilangi. Nah, dan seperti hadis yang sebelumnya. Sambung. Enak ya jadi umat Islam enak. Makanya rahmat sekali kita dijadikan Allah sebagai umat yang langsung lahir itu muslim, apalagi yang lahir non muslim sekarang muslim. Waduh itu sudah luar biasa itu, nikmatnya luar biasa itu. Ini kalau dipikir nah, itu makanya kalau dalam kesengsaraan dunia ojo nemen-nemen lah, jangan terlalu kita ngeluhnya, itu jangan terlalu. Kita masih punya iman, masih punya Islam, apalagi rajin sholat, rajin jamaah, mau gotong royong atau nyumbang masjid, masih banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan belum tentu diberikan kepada orang lain. Itu yang duitnya banyak, mobilnya bagus, belum tentu bisa jamaah. Kadang-kadang sholat enggak, nah itu loh, belum tentu, walaupun sholat ya belum tentu bisa jamaah. Padahal jamaah ya penting sekali. Nah, kalau sholat di rumah itu kalau sudah kadung salah ya salah terus, Pak. Kenapa? Karena tidak ada yang ditiru. Kalau di sini kan loh, aku sholat begini, orang ini kok sholatnya begini ya, wah jangan-jangan saya salah. Nah, ketemu kurangnya, bisa memperbaiki. Sabun. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah juga, qala Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, kata Rasulullah, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in, Allah itu menjadikan rahmat itu 100%, misalnya dipersenkan. Fa'amsaka indahu tis'atun wa tis'in, terus rahmat itu masih disimpan di sisi Allah, belum diumbar. Wa anzala fil ardi juz'an wahida, lah di bumi ini sekarang ini itu cuma diberikan rahmat cuma 1. Ya bayangkan ini. 99-nya belum, yang 1 ini diturunkan di bumi ini. Famin dzalikal juz tarohamul khalaik hatta tarfa'at dabatu hafiroha an waladiha khosyata antusibaha. Yang 1 ini diturunkan oleh Allah, diberikan di bumi ini. Dari 1 itu sudah ya manusia, ya jin, ya termasuk hewan. Sampai hewan itu ngangkat kakinya, kata Rasulullah, ngangkat kakinya karena takut nginjak anaknya. Itu kan namanya rahmat itu. Sayangnya induknya kepada anaknya. Itu ya masuk rahmat 1 itu. Ini jadi rahmat bagaimanapun sugihnya kita, punya hotel, tetangga kita mobilnya sejumlah keluarga, rumahnya banyak, yang disewakan banyak misalnya, itu baru cuma 1 yang dikeroyok mulai dari zaman Nabi Adam. Itu sudah antara manusia, jin itu ya punya rahmat, punya kesenangan juga, Pak. Gitu. Jin yang ada yang muslim, ada yang kafir. Jin yo kawin. Loh ngoten. Oh, nikmat kita itu makan apa ketika sehat? Mata ini melihat ya enak, telinga ini melihat ya mendengar ya enak. Itu cuma rahmat 1. Wa fi riwayatin Allah Ta'ala inna lillahi ta'ala mi'ata rahmah wa azala min rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam fabiya yata'atafun wa biya yatarohamun wa biya ta'tiful wahsu ala waladiha
wa akharallahu ta'ala tis'an wa tis'ina rahmah yarhamu bi ibaduhu yaumal qiyamah. Ampun. Dalam riwayat lain Allah itu mempunyai 100 nikmat, 100 rahmat. Yang satu itu sebagian untuk manusia, ya, untuk jin, untuk bahaim. Raja kaya itu loh, Bapak Indonesia ini raja kaya. Ojo boyo. Dengan satu itu kita sayang-sayangan, nyayangi anak, nyayangi istri. Terus hewan nyayangi anaknya. Lah yang 99 itu Pak, akharallahu ta'ala nanti untuk ibadahu yaumal qiyamah, di hari kiamat sayangnya Allah itu 99. Jadi kalau dijelaskan, walaupun kiamat itu begitu menakutkan, tapi rahmatnya Allah kepada orang yang dirahmati itu jauh lebih banyak daripada di dunia ini. Ya mungkin kalau dipikir-pikir, cuma kan siksa di dunia ini kan ndak separah di akhirat Pak. Gitu. Gunung meletus, kebakaran, pesawat jatuh, ya apa yang lebih seru dari itu apa? Yang lebih seru dari itu, kan? Tsunami, mari wisan itu. Nah itu lagi. Tapi di akhirat, masya Allah, dan rokok ya musuhnya. Matahari dekat, tapi tetap orang yang disayangi rahmatnya Allah itu di sana 99. Jadi monggo berharap rahmatnya Allah itu monggo. Jangan sampai putus asa. Jangan lupa kalau Allah itu punya rahmat. Dan jangan lupa kalau Allah itu Tuhan kita. Ojo sampai lali, Pak. Dengar lagi. Masya Allah. Sholawat aja disediakan begitu. Sholawat baca 100 dikasih 100 ijabah. Cuma yang 30 untuk hajat di dunia, yang 70 di akhirat, di hari kiamat. Karena hajat kita kepada Allah itu lebih banyak nanti di sana. Rahmatnya Allah ya dari lebih banyak di sana. Lek dimentai lagi ya iso maning sian Pak. Gitu. Nah, sekarang rahmatnya Allah cuma satu. Sekarang Nabi Adam wis mari. Boleh hitungan kuburan itu masih termasuk ya. Berarti banyak kan begitu. Bapak-bapak kita, mbah kita ya selesai. Tapi besok di hari kiamat kan sudah jadi satu, Pak. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai besok hari kiamat. Tapi percaya lagi bahwa 99 itu mohon maaf, nggih. Jin sing non muslim yang tidak ikut, hewan sudah tidak ada yang hidup di hari kiamat itu. Orang yang non muslim juga tidak dapat itu. Banyak, kalau disimpan ya banyak aja 99. Maka sekali lagi monggo jangan putus asa dengan rahmatnya Allah. Pokoknya jangan lupa lah kalau Allah itu punya rahmat dan murah sekali. Terutama jangan lupa kalau kita ini punya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai lali Pak, lupa sama Tuhannya, ada masalah kang dukun, wah ya kasus ya ngono. Sama rawahu Muslim aidon min riwayat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ta'ala mi'ata rahmah fa minna rahmatun yataraham bil khalqu bainahu wa tis'una liyaumil qiyamah. Sama hadisnya dalam riwayat Muslim yang lain. Di sini satu dibandingkan dengan 99 itu kan jauh tuh Bang. Kalau satu dengan satu imbang. Satu dengan dua ya 200%. Nah, sekarang satu dengan 99. Itu kita sudah sayangnya sama anak, kita disayangi mertua, istri kita sayang kepada kita, anak kita juga sayang kepada kita, masuk rahmat satu. Yang dikeroyok itu, Masya Allah, murah sekali. Murah sekali. Yang penting manusia itu jangan sembrono, jangan putus asa, terus jangan sembrono. Allah itu Maha Pengampun.
tobat isu-isu ae lah, susu ae. Wah, iki sing bahaya iki. Gitu. Tapi tetap kalau kita sekarang maksiat terus tobat, maksiat tobat dan maksiat tobat lagi. Ini namanya punya perasaan bahwa kita ini punya Tuhan dan tidak pantas saya maksiat. Nah kemarin kau maksiat, siapa pun tidak kuat maneng misalnya, kepeksa ya, misalnya lagi. Tapi tetap istighfar kepada Allah Subhanahu. Yakin kalau saya istighfar diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu. Cuma ya jangan sembrono. Alah kok maksiat jaluk sepuro maneh, maksiat maneh istighfar. Nah ini yang bahaya, yang bahaya. Masya Allah, masya Allah. Dalam riwayat lain, rahmatnya Allah satu itu udah memenuhi langit dan bumi. Pokoknya langit bumi itu rahmat cuma satu tok. Wa idza kana yaumul qiyamah akmalaha bihadi rahmah. Besok disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi 99 itu. Masya Allah, masya Allah. Jadi keuntungan kita itu sudah diciptakan oleh Allah, Pak, dan diciptakannya itu langsung menjadi orang beriman, itu sudah masya Allah. Coba sekarang jadi orang yang tidak beriman kepada Allah, hidup di dunia selesai, ya sudah selesai nikmatnya, gitu, sudah selesai. Allah tidak akan mau mengampuni lagi. Sakban semuanya diampuni oleh Allah kecuali orang yang orang yang memusyrikan Allah Subhanahu Wa Taala dan orang yang bermusuhan. Di situ aja, yang lain itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saban wingi itu loh, malam Senin ya. Malam Senin itu. Makanya ya rugi yang tidak merayakan ya, sebetulnya ya rugi, Pak. Artinya tidak merayakan, tidak ikut cawe-cawe membaca Yasin, tidak ada usaha istighfar, tidak ada usaha sholat malam, ya rugi. Wong malam itu ampunan ya usah sebanyak kambing, sebanyak bulu kambing di kampung itu. Piro itu bulu kambing satu aja wis jutaan itu, apalagi kambing sak kampung. Ngoten nggih. Masya Allah, masya Allah. Pun murah banget ya, walaupun jangan keterlaluan kalau Saban ya. Siangnya puasa, Pak. Puasa nisfu Saban. Nah, iki sing ndelodok iki jenenge. Gitu. Kalau puasa itu ya sekalian tanggal 13, 14, 15. Itu jenenge puasa yaumul ayyamul bid itu 3 hari 13, 14, 15, berarti nisfu Sya'ban besoknya masih puasa karena memang tanggalnya 13, 14, 15. Lalu nisfu Sya'ban nanti dianggap ada puasa itu. Puasa biasanya orang puasa nisfu Sya'ban. Ya ono puasa nisfu Sya'ban. Wis poso ngono ae lah. Nggak usah dijenengi, nggak usah dikasih nama. Nah, ngoten. Kalau berharap dikira wah ini banyak ampunan itu tadi malam, siangnya wis biasa maneh. Malaikat itu gantinya ya malam itu. Wong ceritanya Rasulullah itu ya malam. Yang Rasulullah masuk rumahnya Aisyah ngelepas baju itu ya. Baju seneng Aisyah GR wis kaya kate dikumpuli ngono. Digawe maneng klambine lho. Ngeluh Aisyah. Pusing. Rasulullah keluar. Waduh. Curiga Siti Aisyah. Bagaimana ini mikir-mikir di rumah sendiri, TV gak ono, HP gak duwe. Ya, kejar akhirnya ketemu di makom bakek itu. Langsung astagfirullahaladzim, Rasulullah mikiri umat, mikiri agama, saya mikiri nafsu saya sendiri, pulang. Nah itu baru Rasulullah pulang diceritakan. Kok ngos-ngosan Aisyah? Ya tadi saya begini ya Rasul. Nah, terus Rasulullah cerita bahwa malam ini nisfu Sya'ban Allah mengampuni dosa sebanyak bulu
bulunya kambing, penduduk apa itu namanya, nah, bulu kambing sapi berarti dosa banyak sekali yang diampuni waktu itu. Mengampuni, membebaskan dari neraka, dan mengampuni seluruh orang Islam, orang mukmin selama dia tidak musyrik dan tidak bermusuhan. Perkara orang lain musuhi ya sakarepe ngono wis. Sing penting sampean jangan. Wa anhu masih dari Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ma yahki an Rabbi. Di dalam menceritakan hadis qudsi firman-Nya Allah tabaraka wa taala qala Rasulullah Allah berfirman, adnaba abdun damban. Ada seorang hamba, is model awa-awaan itu niki. Adnaba damban, mengerjakan satu dosa. Habis itu faqala Allahumma ufirli dambi, ya Allah ampuni dosa saya. Faqala Allah tabaraka wa taala adnaba abdi damban, dosa maneh ngono. Habis istighfar dosa lagi. Fa'alima annahu lahu rabban yaghfiru dzamba. Nah, tapi dia itu ngerti kalau dia itu punya Tuhan yang punya Allah, punya Tuhan yang maha mengampuni, yang mengampuni dosa-dosa itu. Mengampuni dosa itu wayak khudu bidambi, dan dia bisa menyiksa dengan dosa itu. Habis dosa dia paham, waduh, dia paham kalau punya Tuhan itu ya maha mengampun, ya bisa menyiksa. Asal istighfar. Habis istighfar dosa lagi, maksiat lagi. Tumaada fa'adnaba. Habis itu ngulangi lagi. Faqala ay rabbi firli dambi. Habis itu ngomong lagi, ya Allah ampuni dosa saya ya. Terus kayak anak sampean lah, nurut, habis itu enggak nurut, disuruh lagi enggak mau lagi, habis itu nurut lagi, gitu, njaluk duit ngeyel, aku kudu napuk ae wong tuwa. Faqala tabaraka taala adna abdi damban, habis itu dosa lagi, fa'alima ana rabban yaghfiru dzanba wa yakhudhu bidzambi. Terus hamba ini ngerti lagi, paham misal. Kalau Allah itu maha pengampun, dia merasa punya Tuhan yang bisa mengampun dan bisa nyiksa. Itu ma'adha fa'adnaba, dosa lagi. Habis itu ngomong lagi, ighfir li dambi ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Faqala tabaraka adnaba abdi damban fa'alima rabbi wa qad. Diulang-ulangi berapa kali sama Allah ceritanya ini. Wa yakhudhu bi yadi qad ghafartu li abdi falyaf'al ma syaa. Itu. Walaupun dosa istighfar, ngerti kalau punya Tuhan, mari ngono maksiat lagi. Habis itu istighfar lagi. Berapa kali tadi omongannya tadi, firmannya tadi. Tetap kata Allah, qad ghafartu, dikasih qad, sungguh aku mengampuni hambaku. Malah ditambahi sian, fal yaf'al ma syaa. Udah kerjakan aja lah. Apa saja terserah. Sebenarnya dosa ya istighfar ngono ae. Itu enteng banget, Pak. Yang penting ini jangan ke orang lain. Nah, kalau ke tetangga repot sudah. Pinjam uang sama mertua. Wong njaluk lho, Pak, saya pinjem. Mari ngono enggak nyaur-nyaur sampai mati mertua jengkel. Wah, kalau itu ya repot ampunannya itu. Urusannya orang lain. Nah ini panjenengan salah sama tetangga. Wis opo lah, wis tetanggae perhitungane banget lah. Pinjam motor wis gak ditukono bensin. Misalnya lagi. Pulang ke rumah berat maneh, apa berat itu? Wis habis jatuh lagi. Wis jadi apa-apaan no, ndak ngomong lagi. Wah, yo jengkel si tetangganya. Walaupun udah dibelikan bensin itu bener sudah, Pak. Kalau ada tetangga ya gak usah ngomong bensin misalnya. Lah ngoten. Kenapa ya pinjem motor, memang manfaatnya motor itu kalau ada bensinnya.
Nah, kalau ada bensinnya masuk manfaat, motor kata disuruh. Lah gitu. Nah, cuma kadang-kadang orang yang dipinjam itu tidak ngerti kan begitu. Paham toh? Tidak ngerti gitu. Jadi masalah pinjam meminjam itu boleh yang dipinjam itu barang yang manfaat. Kalau tidak manfaat juga oleh dipinjam. Pinjam anu ya, kamu punya ular ya, saya pinjam ya, gak oleh. Ulo disele. Ayam dipinjam untuk apa namanya, untuk diadu, nggak boleh. Nggak ngoten nggih. Bojone disele. Wah. Ndak nyele Pak, saya Pak nyewo ya bodoh ae betul. Nah itu. Jadi apa yang dipinjam itu ya yang manfaat. Gitu. Lah motor manfaat itu kalau ada rodanya, ya ada bensinnya. Jadi rodanya digawe apa namanya? Bane itu baru sampai pinjem sampai halus itu enggak masalah. Oh jadi tagih bane ora dijoli kok ya. Ya enggak boleh. Kalau enggak ada bannya, enggak ada bannya masuk ada manfaatnya. Habis itu kembalikan bensin kosong. Ya memang motor itu bisa manfaat kalau ada bensinnya. Kan itu kok ngamuk ya. Ini gak usah ngamuk. Enggak boleh marah. Engko lek pinjem gak dikai maneng wis ngono ae lah. Medit jenenge. Nah, kita sebagai orang yang pinjam ya jangan begitulah ya, ditembui lah. Bensin penuh ditambahi dibalik ya penuh. Nilai pinjam mobil bersih ya membalikan ya dibersihkan. Ini kan etikanya begitu toh nggih. Etikanya begitu. Seandainya tidak, ya secara syariat ya tidak apa-apa, Pak. Cuma biasanya kita yang dipinjam ini tidak ngerti. Pinjem motornya ya aku njaluk bensinnya mana yo. Suwe temen akate. Pinjem motor sih njaluk bensin barang. Ya sama dengan pulpen ya, pinjam pulpennya. Ya, tintanya kan kalong. Kalongnya apa bahasa Indonesia? Berkurang kan. Ya memang manfaatnya pulpen itu untuk nulis. Nggak usah ditawa-tawa no. Pinjam pulpennya ya. Minta tintanya. Gua ya kayak Islam. Ibaratnya ya ketemu lagi gak ngerti hukum. Ya, terus kok Islam banget begitu ya. Teman-teman saya yang omongannya Islam Allahu Akbar kan begitu. Ya. Wah, ya namanya pinjem ini kan kalong jadi anunya minta. Ya malah ketoro riko nggak ngerti syariat, nggak ngerti fikih. Sampun. Nah, ini sing salah sama orang yang repot, Pak. Kalau salah sama Allah, Masya Allah, gampang banget Allah. Gampang banget. Makanya kata Abu Hanifah, orang yang biasanya mohon maaf naudzubillah mati kafir, mati yang tidak membawa iman, itu diantaranya karena banyak dosa kepada orang lain. Bukan dolim kepada diri sendiri, bukan dolim kepada orang lain. Nuwun sewu, kalau dolim kepada diri sendiri itu kan dosa, gampangannya dosa sama Allah lah. Nuwun sewu ya, ada orang perempuan ndak nutupi aurat dengan sempurna. Itu kan dosane dhek sama Allah to nggih. Nah itu nggih. Terus ada orang mungkin nuwun sewu mohon maaf ndak salat. Ya dosane dhek sama Allah to. Terserah Allah mau ngampuni atau tidak, Allah terserah Allah. Nah itu. Tapi kalau sudah masalah nyolong, nyuri, ngerasani, hibah, ya sudah sama Allah dibiarkan. Ya terserah ya, dep-depono dhewe. Tapi ya masih banyak cara Allah untuk bisa mengampuni walaupun banyak salah kepada orang lain kalau memang tobatnya benar. Nah kalau orang yang dituntut itu, yang nuntut ternyata dikasih rumah yang bagus itu, ceritanya hadis kan begitu. Ya, coba lihat ke atas, delok. Rumah bagus sekali ya Allah. Untuk siapa? Ya untuk yang bisa membayar. Siapa yang bisa membayar rumah segede itu ya? Kamu bisa. Dengan apa saya harus bayar ya Allah? Maafkan ini saudaramu sama muslim ini. Ya sudah, saya maafkan, beres. Ya kan? Itu caranya Allah untuk memaafkan kan begitu.
untuk mengampuni. Ya Allah, gampang saja sebetulnya. Cuma kalau kepada Allah ya lebih gampang. Cuma jadi gampang-gampang loh ya. Allah gampang loh. Ngawur aja. Salah sama orang aja kita kurang ajar, apalagi salah sama Allah. Baik kurang ajar. Fal yaf'al ma syaa, madama yaf'alu hakadha yutibu yatubu afiru. Silakan mau bekerja apa saja kamu silakan. Mau mengerjakan apa saja silakan. Maksudnya begini, Pak. Mau dosa opo ae silakan. Yang penting habis itu istighfar, gitu loh. Maksudnya di sini. Yutibu yatubu afiru. Ya pokoknya dia mau taubat, tak ampuni. Nah, kuatirnya itu kalau dosa sebelum taubat mati lagi. Jadi jangan, kalau begitu oleh Allah disuruh dosa terserah saja, dosa tok ngawur. Maksudnya seperti cerita di atas itu, kalau berdosa ya taubato. Kebetulan dosa lagi, kecantol dosa lagi, taubato. Kalau begitu, aghfirullah, kata Allah, saya ampuni dia, saya ampuni. Langoten, fa inna taubat tahdimu ma qablaha. Karena sesungguhnya taubat ya menghancurkan dosa-dosa sebelumnya. Ngoten nggih. Kirang pinten isae? Oh, 6 menit. Nggih, pun. Wallahu a'lam bishawab. Enggak tutup ini. Monggo ada yang perlu dibahas, kalau bisa saya jawab. Ngomong ada waktu, kalau enggak ya wis. Sampun nggih. Nggih, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat, banyak rezeki yang halal, yang mudah, yang barokah. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak kita sehat, cerdas, solih, solihah, semuanya dihidayai oleh Allah, dibimbing oleh Allah, dijauhkan dari maksiat, diselamatkan dari bencana, dijauhkan dari iblis, diselamatkan dari neraka. Yang kebetulan sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang kurang rezeki, mudah-mudahan ditambahi oleh Allah. Yang punya masalah, mudah-mudahan diberikan jalan keluar yang bagus. Hajat kita yang baik mudah-mudahan dikabul oleh Allah semuanya, mudah-mudahan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin amin. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.